kadang rata-rata buat sekarang tuh lebih ke Prayo, Tier S, Hero. Nah nanti yang bakal disandingkan untuk bisa mengimbang itu apa? Counter. Counternya Lebih ke aja. arah counter. Nah nanti tinggal gimana skema permainannya biar pas 5 lawan 5 ini jadi sebuah combo. Iya, jadi kalau misalnya kita nge-rank contohnya ya, counter musuh-musuh kita, lo doang nih. Your Pakai lo team aja di is roam. picking. Kelar, Gua. menang mereka. Oh, gitu. Betul. Dan langsung kayak gitu. Dan Pantesan, iya, lu strik dulu ya gitu ya. Valentina Kira-kira kali ini diamankan Iya juga ya. oleh tim RRQ. Ini berbeda nih. Berbeda, mereka... Dan Albert di waktu yang bersamaan. Wah! Itu namanya main blown. Tapi kalau Tapi- menurut Bung Onat gimana? Iya, tapi sebenarnya menurut gue di game 1 Alter Ego udah melakukan hal yang sangat baik. Dan yang di sini kalau misalnya udah ngomongin soal game 2, ini tinggal gimana caranya mereka untuk mereset semuanya. Melupakan apa yang terjadi di game 1, melupakan kejadian-kejadian yang bikin mereka tercomeback. Mereka Oke. fokus kembali untuk mengamankan early game-nya, mid game-nya, dan late game-nya. Apalagi sekarang ini kalau misalkan gue melihat harusnya RRQ juga ketika udah nge-pick Franco, harusnya Alter Ego punya sesuatu yang meng-counter hal tersebut. Masih ada Atlas, mungkin bakal kita kontes picknya. Masih ada Atlas yang pertama. Yang kedua kalau ngomongin soal Tapi hero ngeri yang nggak di-pick, sih diambil sama Valentina? nggak masalah. Ultinya Atlas? Karena menurutku bakal ditargetnya ke arah Valentina berarti. Oke, tapi gue berharap malah ya, ini Apa? sebaliknya. Dimana Atlas itu menjadi sebuah Pilihan yang tepat, yang mungkin. tepat banget untuk tim fight. Tapi aku concernnya satu, Ranger Mas. Ini Skylar dengan Beatrix. Aku Jadi ini yang karena malah harus cowok kan, diperhatikan. Aku Your malah kan team is banned. Iya, cowok. Serius kelihatan? Hah? Apanya? apa? Itu Lemon tuh malu kan? Oh. Kelihatan di kamera lagi ngaca. Oh. Nah, ini aku malah lebih suka ini. Oke, mungkin untuk Jadi skill-skill yang bakal diambil itu bakal lebih susah untuk dilakukan oleh Clay ya. dengan menggunakan Valentinanya. Dan bahkan ini akan menjadi single target yang Clay sendiri mungkin harus lebih concern di mana dia high ground defensifnya lebih terarah. Mungkin Oke. kayak tadi pemilihan antara Clay dan juga Wanwan. Iya. Mungkin ngambilnya Esmeralda mungkin. Tapi sedikit intermezzo, ini adalah Ahmad dan juga Kids Kids. yang kebetulan baru naik dari MTL. Belum tapi belum bermain ya. Belum bermain sama sekali, belum ada historical play-nya. Jadi kita masih menunggu tentunya kapan Dan- kira-kira mereka akan bermain. Oke. Inilah dia untuk dari sebuah fun fact-nya di mana link di MPL Indonesia season 9 untuk Chelly Boy. 10 kali di pick, 50% win rate. Sementara Albert 7 kali di pick, 71% win rate. Berarti Albert kalah 2 kali ya? Dan jujur ini belum ada link sama Kelly sekali Boy loh. kalah 5 kali. Iya. Apa? Ini belum ada link sama sekali. Bisa jadi kedua-duanya punya Nahan. chance Nahan. atau nahan Nahan sih, untuk feeling ngambil ke arah linknya. Nahan gak sih, Nan? Daripada gua link duluan nih. Santuy aja kita Iya, ambil. Karina juga masih kebuka soalnya. Iya, Karina terbuka Karina nih. kebuka, Pakito kebuka. Kalau misalnya kita mau adu pakai beberapa hero yang sempat digunakan sama Shelly Boy, Saber aja kebuka. Your Saber jungler. team is Dia banned. pinter banget. Uranus. Dia ya, bro. ambil Uranus, dia tutup Uranus ya kan. Tutup direct juga. Dia direct counter SP udah pasti. Uranus ini untuk backline. Udil bakal ketar-ketir ini kalau misalnya kena dari Uranus. Ditempel, dipaksa ke depan. Tapi menurut aku ada satu hero yang sangat karakteristik sekali dengan R7, Yuzong salah satunya. Dan ini bakal bisa mengacak-acak untuk segi kagurannya. Jadi kita tahu Flea immune, jelas. Tapi untuk dikejar kedua kalinya tentu nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Kan kita pernah lihat Lunox di arah gold lane. Ya kan? Edit gold lane. Edit gold lane. Tapi possible nggak kaguran gold lane sekarang? Kagura gold lane Sekarang. possible Enggak sih, banget. tapi Enggak ya? gua kuring sih kalau gua enggak ya. Iya, gue makanya menanya. Soalnya Kalau gua enggak sih. bisa aja ini kan dengan gameplay dia yang akan mepet mungkin ya. Gue nggak tahu nih si Albert ini pakai apa, ya kan? Tapi dengan gameplay mereka team fight 5, possible gak sih Louis tiba-tiba hadir? Loi kayaknya agak-agak minim sih buat aku Minim lihat ya? di sini. Agak minim banget. Tapi buat Buset sekarang, lo lihat tuh, Be. kenapa? Di kiri. Iya, ada most pick Franco. Karena Vin 10 kali di pick 90%. Hanya satu kali saja dia mengalami kekalahan. Ah, Dan ini akan menjadi sebelumnya Vin udah pernah nge-pick Franco sih? Belum ya? Belum kan? Di Kemarin-kemarin. sini. tahu gue? Kemarin tuh udah belum sih? Kemarin Oh, itu udah nggak sih? udah. Udah ya? nggak sih? Iya, Baloyski juga udah sempet dapat. Kalau Nggak, Vin ya. di pen. Gua lupa. Vin ini enggak ya? Bufra kemarin. Bufra. Bufra ya? Di pen, di pen. Gufra sama Faramis ya? Iya. Iya, Gufra Wah, Faramis. link respect bro. Link respect dan ini Pak Pak Quitonya belum ke Pai sih. Pai-nya udah pakai Esmeralda kan? Iya. Pakai Ini berarti Esmeralda. jungler dong Pak Quitonya. Atau jangan-jangan gold lane. Oh iya Nino. Nino Pak Nino kan Quito. pemain Benedetta juga. Jadi hero-hero dia terbiasa tentunya. Manuvernya nggak jauh berbeda soalnya. Apalagi head to head sama Beatrix. Iya. Ini Franco-nya pasti jagain Beatrix. Pakai shotgun aja, pakai Wesker aja. Di awal game dia nggak bakal bisa nahan. Harus tunggu late game banget. Oke, berarti
Skylar ini menjadi poin utama sekarang ya dari tim Alter Ego. Target lock. Target operasi. Tadi Clay, sekarang Skylar. Menurut gua, itu seperti itu. Dengan adanya 2-3 hero ini, nyaman sekali di pick off dari tim Arakio sini. Bahkan Your bisa team is Let's get taking Valentina. Masya, gue jadi mengingat seseorang. Wah, Abednego, waduh. Ansel, Karina. CBM. dan Karina. Oke. Di sini masih ada Balmon juga yang terbuka menurutku. Balmon sih. Menengok Balmon yang masih potensial banget untuk bisa dibilang minim power ultimate bagi Valentina juga. Gue penasaran sama satu hero sebenarnya, Be. Apa tuh? Amon kan sempat di buff. Amon sempat di buff, tapi kalau misalnya kita ngomongin Karina, dia kan basic attack-nya tentu nggak bakal bisa ini banget. Nggak bisa deket-deket banget. Karina langsung instant burst nanti takutnya. Iya sih. Langsung kelar, dibalikin. Iya. Iya, Bang. Dan ini bakal menuju kepada Pokepol Kupa sepertinya. Berarti junglernya Pakito. Pakito, karena dia tahu lawannya Karina, dia bisa instan langsung dengan jab yang sekarang udah meningkat dari persenan physical attack-nya dia. Oke. Ingat, buat jab kalau lagi merah dan War X-nya stack-nya nyala, 8. itu bakal mematikan banget. Dur. Langsung meletus. Mamo dengan hero signature-nya Chow melawan dengan Finn. Hero signature-nya Frango. Tapi dari kemarin ya, Iya. dari match sebelum ini ya, game kemarin, Alter Ego ngedraftnya ngeri loh. Iya emang. Iya. Ini Ars Effect gak sih? Ars Effect, Hah? oke. Ah, Kita boleh setuju akan hal Ilyas tersebut. Effect sebenarnya. Ilyas. Kita boleh setuju akan hal tersebut. Karena gue tadi habis ngobrol sama Maman. Gak tau kenapa? sini boleh diomongin atau enggak ya. Udah kerucap juga lagi. Ya udah, pokoknya intinya antara dua itulah ya. Iya. Karena Tapi, menurut gua kan gitu. kalau soalnya kemarin tuh sebenarnya Ilyas sudah ada. Iya dong. Udah. Ilyas tuh Analis. ada, cuma masih di belakang panggung yang... nah. Dan buat teman-teman yang Iya. bingung, Ilyas itu Cassius ya. Cassius. Kayaknya saya sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul. Nah dari kemarin, gua nggak tahu kenapa. The draft itu ngeri banget. Iya. Dari match kemarin loh. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya, mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal bener-bener ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Berhasil menarik sedikit Sally Boy, tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya, Siapa ini yang pick up first blood duluan? Karena yang level 4 duluan, dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pakito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya Kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dan cukup berbahaya untuk ini jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai di bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Kino dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Karena sampai dapetin Skill Teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4 dan juga dari Albert level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk culik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih Bad fokus move-nya gak mau di early net. lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy. Tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retributionnya on point dan bahkan first blood diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan maut terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan 1-2 retribution. Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Iya. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan
killing spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight Tapi late lebih game oke lama banget. junglingnya. Yes, itu Iya. dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28. 29 ya? 29. Nah, Detik. tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput kah atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan, Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada dong Paciman yang masuk. Berhasil mendapatkan satu dan bakal Blodian dikeluarkan. Duel Dragon dari Club. Dia bisa berhasil di follow up dengan indah. 2 tumbang, ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya, itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini. Untuk turtle ya, Albert, Leo Murphy, dan bahkan sedikit selalu sekali poinnya untuk mendapatkan satu turtle. Dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa ke belakang Leo Murphy sekarang. Dan bahkan lagi dan lagi killing spree. Didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini Betul. berhasil mendapatkan platingan. Tinggal serempat ya. Iya, untuk mencoba menyimbangi dari segi kultur. Kita lihat dari segi itemnya Profesor. Nino Iya. fokus, dia respect dengan Stilic Plate. Tapi dia fokus ke Respect BOD. lebih tepatnya. Yes. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold laner-nya juga. Yes. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power ke arah top lane. Dia Dari Han. Dan bakal lihat berhasil dapatkan satu Sally Point dari Kobayang pun Rudil di belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh nih tadi Udil sama Sally Point bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi diberikan di menit 5.30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Sono Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk team fight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah. Bakal coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Arkeoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Betul. Dragon. Bisa dilakukan setup balik dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat nggak tadi? Sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat nggak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya. Gua banget kalau main di gold lane bro. Nggak ada Ya. nih. Langsung mundur dia ke Mundur belakang. deh. Iya, balik lagi. Kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh, Net. Langsung dapetin informasi, dia mundur. Tapi dari tadi aku ngelihat Clay, The Way of Dragon, ini dia. Jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh ini hal yang bagus, tapi Retribution terjadi pada Keboy. Lihat, dibalaskan kembali keadaan yang saling benar-benar Keboy. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata David terlalu sakit, tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Sally Boy membalas dengan sebuah Retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Leo Murphy, masih ada Way of Dragon, tapi karena belikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane Yes. loh, mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan bottom, Power bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak Betul. dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok. Masih bisa kekejar. Iya overturn tapi Albert di play begitu saja. Udil.
Nah Skylarnya tergigit dia, masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Sonar Seven. Nggak ada Flea, mencoba untuk gocek, tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya, ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint tapi dia udah gak Ngibrit punya dia, bro. apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi, umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Nggak langsung gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. rumput ya umur. Karena kan rumput balik gak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya Kawan, banget menurut gue. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong RRQ, Ambush ya, iya. Iya. kirinya udah kena 2. Mereka bakal melasa tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Koren. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was kan. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana yang tahu? Iya, jadi turunnya langsung pakai parachut. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius Alberto kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh Jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah Silakan, punya Bro. Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau- yang nanti akan kita bedakan di sini. Backstep. Wah, Sakit dengan apatinya. gue sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih aman. Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret ya. Skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. RRQ Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh adalah my god, bagaimana dia Phantom! No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, mancing mania, mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Koret, ini jangan lupa di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Serius. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Oh, Jadi buat ada kalian tim semua, yang langsung milih ya? jangan lupa di-share. Oke. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet Ini benar dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Itu paksa. dia. Cara paksa. Karena gini, Tanpa ada minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik satu member dari RRQ Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini ini mungkin digigit. Bloody Hand meng-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Berhasil menumbangkan satu tapi dibalaskan kembali kanan Leo Murphy. Sakarato mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Five masih Dipaksakan. Knockout tracker Seven sprint harus digunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. Oh, wow. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi RRQ Hoshi. Dan Setuju. juga keputusan Finn yang sangat baik ketika Digigit. sebenarnya nggak ada- udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di-enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kenapa Leo Murphy down. Immortality pecah. Immortality pecah. Untungnya masih ada Ayah Udil Lord dengan Dragon. satu poin yang obat dan bakat. Dari mana mereka poin mati yang mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard, man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal.
Udah pertukarannya oke. Dia dapat Pai, tapi setidaknya mundur. Jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seliboy tertangkap. Dan ada yang lihat Anjing, nggak? Mania mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook-nya. eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed Ada jetnya itu, absorb. ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di Karena sana. terlalu banyak, itu dia source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominant Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rafli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya, untung masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digrogotin, tapi it's okay, nggak apa-apa digrogotin. As long base dari Bangka Blodian. Oh my god, Bung Cornet, ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Cornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. Hirarki Oshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas.